dari kelompok 3 beranggotakan 6 orang. Adapun judul mini riset kami adalah adopsi busana muslim dalam pengembangan produk halal di kalangan generasi milenial, studi pada mahasiswi UAIN Bonen. Saya Muhammad Bersyam sebagai pemateri pertama. Saya Wiyoudenia Rato sebagai pemateri kedua. Saya Opiana sebagai pemateri ketiga. Saya Dimas Riyadi sebagai pemateri keempat. Saya Sarmawati sebagai pemateri kelima. Dan saya Asgar selaku pemateri terakhir. Untuk mengetahui hasil mini riset kami, silakan tonton sampai habis. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang daripada mini riset kami. Nah, generasi milenial ini sangat antusias terhadap tren busana muslim yang dicerminkan melalui 3 aspek. Yang pertama adalah pada inovasi, kemudian harga terjangkau, dan juga keimanan dalam penggunaan. Akan tetapi, meskipun pandemi COVID-19 mempengaruhi Indonesia sebagai pusat fashion muslim, perancang busana tetap proaktif, tetap berinisiatif menciptakan tren baru yang menggantikan tren tradisional kepada tren busana modern seperti sekarang ini. Nah, hal ini mewakili kemajuan pada peradaban. Pasar hijab di Indonesia menunjukkan segmentasi yang sangat dinamis, dengan jilbab simple mendominasi sekitar 6 hingga 70% konsumen, wanita dengan variasi warna, desain, dan sangat terjangkau. Tentu gaya hijab syar'i dan juga urban mengakomodasi preferensi konsumen yang lebih spesifik, sementara ada 80% produk fashion muslim yang diperdagangkan di pasar domestik. Busana muslim ini merangkul semua kelompok usia, semua kalangan ekonomi, baik itu dari anak-anak hingga kepada remaja, berkat model yang terus berkembang dengan inovasi yang kekinian sesuai dengan aturan pemakaian secara syar'i ataupun secara islami. Hal ini merupakan perubahan tidak mencerminkan transformasi pada model pada mode Islam, tetapi juga mengukuhkan pada posisi negara Indonesia sebagai pemimpin dalam industri fashion yang kian mendunia. Nah, kemudian pada penelitian ini menggunakan teori Trust-Myers Model atau biasa disingkat dengan TTM untuk mengeksplorasi adopsi busana muslim di mahasiswi UAIN Bonen. Nah, kepercayaan diartikan sebagai kesediaan wali amanat terhadap tindakan individu tanpa memperhitungkan kemampuan. Penelitian mempertahankan daripada variabel daripada Trust-Myers Model, yaitu ability, benevolence, dan integrity sebagai prediktor adopsi, dan tambahan keimanan sebagai variabel tambahan dalam teori Trust-Myers Model, serta menambahkan variabel keimanan sebagai prediktor di dalam penelitian ini. Kemudian perlu untuk diketahui bahwasanya penelitian ini bertujuan melengkapi penelitian sebelumnya yang kurang memperhatikan adopsi busana muslim dalam pengembangan produk halal. Nah, hal ini perlu digarisbawahi. Fokus pada mini riset ini adalah adopsi busana muslim dalam pengembangan produk halal. Pengembangan teori Trust-Myers, hal ini diperluas dengan menambahkan variabel keimanan. Perlu juga untuk diketahui teman-teman bahwasanya keimanan diartikan sebagai keadaan pikiran yang berasal dari pengetahuan, kemudian membentuk nilai-nilai kemanusiaan dan pola perilaku. Nah, sebagai penelitian pertama dan fokus utamanya menyelidiki mengenai sikap daripada generasi milenial, yakni adalah mahasiswi UAIN Bonen dalam membentuk perilaku menggunakan busana muslim dan berkontribusi pada literatur adopsi melalui teori Trust-Myers Model. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai landasan teori daripada penelitian mini riset ini. Nah,
Penggunaan teori yang digunakan adalah Trust-Meyers model yang merupakan teori yang dikemukakan oleh Mayer, Davis, dan Schaumann pada tahun 1995. Teori ini menerapkan kedudukan kepercayaan dalam hubungan kerjasama antara pihak pemberi kepercayaan dengan pihak lain sebagai wali yang diberikan kepercayaan. Kemudian menurut Meyer, Davis, dan Schaumann bahwasanya teori ini memberikan konsekuensi dari kepercayaan adalah mengambil resiko yang timbul dari hubungan yang dijalankan. Nah, tidak hanya itu, teori Trust-Meyer ini menurut Meyer, Davis, dan Schaumann setidaknya ada 3 faktor yang membentuk kepercayaan seseorang ataupun individu terhadap orang lain. Ya, yang pertama adalah kemampuan ataupun ability, kemudian kebajikan atau benevolence, dan yang terakhir adalah integritas ataupun integrity. Nah, kemudian faktor utama kapabilitas mengacu pada kemampuan dan karakteristik ataupun vendor ataupun organisasi dalam mempengaruhi dan memperdayakan area tertentu, termasuk cara penawaran transaksi, pelayanan, dan juga perlindungan terhadap gangguan pihak lainnya. Kemudian faktor yang kedua daripada kebajikan. Nah, menurut teori ini menunjukkan bahwa kesediaan penjual memberikan kepuasan terhadap produk yang diberikan. Nah, hal ini juga memberikan kepuasan timbal balik daripada konsumen. Kemudian faktor yang ketiga adalah integrity ataupun integritas. Tergantung pada perilaku penjual dan bagaimana mereka menjalankan bisnisnya, termasuk keadilan, kemudian pemenuhan loyalitas, kejujuran, kekeluargaan, dan keandalan. Dari ketiga faktor ini memberikan krusial mempengaruhi seseorang dalam membentuk kepercayaan kepada orang lain. Kemudian pengembangan teori daripada teori TTM ataupun Trust-Meyers model. Nah, hal ini dikembangkan dalam konteks ekonomi Islam. Nah, dengan tetap mempertahankan variabel dari TTM yaitu ability, kemudian benevolence, dan juga integrity. Hanya saja dalam pengembangan pada penelitian Mineraset ini dikembangkan melalui variabel sikap dekomposisi yaitu menjadi keimanan. Nah, hal ini dapat dijelaskan bahwasanya keimanan dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kepercayaan. Dari kepercayaan tersebut dapat memediasi perilaku daripada busana muslim. Nah, mungkin perlu juga diketahui bahwasanya dalam pengembangan ini ada 5 variabel, yakni adalah ability, benevolence, kemudian integrity, kemudian keimanan ataupun kepercayaan, trust, kemudian juga adopsi terhadap busana muslim. Nah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas itu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya terkait dengan pengajuan hipotesis. Nah, berdasarkan variabel penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dihipotesiskan. Yang pertama, apakah keimanan berpengaruh secara langsung terhadap kepercayaan dan adopsi busana muslim dalam pengembangan produk halal, dan juga secara tidak langsung terhadap adopsi busana muslim dalam pengembangan produk halal. Kemudian yang kedua, kemampuan berpengaruh secara langsung terhadap kepercayaan dan adopsi busana muslim dalam pengembangan produk halal, dan juga secara tidak langsung terhadap adopsi busana muslim dalam pengembangan produk halal. Kemudian yang ketiga, kebajikan berpengaruh secara langsung terhadap kepercayaan dan adopsi busana muslim dalam pengembangan produk halal, dan secara tidak langsung terhadap adopsi busana muslim dalam pengembangan produk halal.
Kemudian yang keempat adalah integritas berpengaruh secara langsung terhadap kepercayaan dan adopsi busana muslim dalam pengembangan produk halal dan juga secara tidak langsung terhadap adopsi busana muslim dalam pengembangan produk halal. Kemudian yang terakhir adalah kepercayaan mempengaruhi adopsi busana muslim dalam pengembangan produk halal. Berdasarkan uraian prediksi adopsi busana muslim yang melalui prediksi teras yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat dikonstruksi kerangka pikir penelitiannya pada gambar berikut. Nah, dari kerangka pikir penelitian, dari gambar tersebut menggambarkan hubungan langsung dan hubungan tidak langsung antara variabel laten eksogen, dalam hal ini X1, X2, X3, dan X4. Nah, dengan variabel laten endogennya yaitu Y2, melalui variabel laten interveninnya yaitu Y1. Nah, panah garis lurus ini menggambarkan hubungan langsung, dan hubungan ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama hubungan langsung antara X1, X2, dan X3 dengan Y1. Kemudian yang kedua adalah hubungan langsung antara X11, X12, X13 dengan Y1. Kemudian yang terakhir adalah hubungan langsung antara X11, X12, X13 dengan X1. Nah, sedangkan pada panah garis putus-putus ini menunjukkan hubungan tidak langsung antara X11, X12, dan X13 dengan Y1 melalui mediasi Y1. Terkait dengan pendekatan penelitian, nah pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Dalam pengumpulan data penelitian ini terkait dengan prediksi adopsi busana muslim dengan mediasi kepercayaan mahasiswi IAIN Bone. Nah, kemudian sedangkan dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, kita akan menggunakan pendekatan ekonomi Islam, yaitu data yang utama yang akan dikumpulkan dari prediksi adopsi busana muslim dengan mediasi kepercayaan mahasiswi IAIN Bone melalui angket. Pada angket tersebut kemudian akan diinterpretasikan melalui teori TMM atau teori Trustmayer Model, khususnya terkait dengan konsep keimanan. Nah, kemudian dari hasil interpretasi tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Baik, selanjutnya saya Oviana akan melanjutkan presentasi mini riset dari poin B, yaitu tempat dan waktu penjaringan data. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 bulan atau desk study selama 1 minggu, field study selama 5 hari, pengolahan dan analisis data selama 1 minggu, dan penulisan mini riset selama 12 hari. Adapun lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penjaringan data bagi penelitian ini adalah mahasiswa IAIN Bone. Alasan yang mendasari dijadikannya mahasiswi IAIN Bone Kabupaten Bone sebagai tempat penjaringan data penelitian yaitu subjek penelitian mengalami masalah, yang kedua memudahkan peneliti memperoleh data secara mendalam, mereka lebih paham tentang halal fashion dan paling sering melakukan transaksi halal fashion. Selanjutnya C, data dan sumber data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Namun demikian, data tersebut juga perlu didukung dengan data tertulis. Karena itu, sumber data penelitian yang akan dilakukan ini terdiri dari 2, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden penelitian dengan cara melakukan penyebaran angket kepada 100 orang responden dari mahasiswi IAIN Bone. Yang kedua, bagian B, data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi yang terkait dengan lokasi penelitian dan referensi lain secara umum yang terkait. Selanjutnya bagian D, populasi dan sampel penelitian.
Jenis populasi pada penelitian ini adalah finite population karena dapat diketahui angka pasti mahasiswi IAIN Bone. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling. Teknik ini merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Adapun kriteria jumlah sampel penelitian yang diambil disesuaikan dengan kriteria jumlah sampel yang dibuatkan alat analisis yang digunakan, yakni menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM dengan pendekatan PLS atau Partial Least Square dengan aplikasi Smart PLS. Kriterianya adalah jika menggunakan aplikasi Smart PLS for Student, maka besar sampel yang disarankan adalah sebanyak 100 sampel. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai variabel penelitian. Nah, sebenarnya apa sih itu variabel penelitian? Sebelum kita masuk di definisi konseptualnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu sebenarnya variabel penelitian dan variabel-variabel apa yang kami pakai dalam mini riset ini. Nah, variabel penelitian adalah faktor atau konsep yang diamati, diukur, atau diidentifikasi dalam suatu penelitian. Variabel itu dapat berubah dan bervariasi sesuai dengan apa yang mau diukur. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam penelitian itu berbeda-beda variabelnya. Meskipun kita menggunakan teori yang sama, tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa variabel yang berbeda. Nah, dalam penelitian kami ini, kami menggunakan 6 variabel yang terdiri dari 4 variabel independen, memiliki variabel intervening, dan variabel dependen. Nah, yang pertama itu variabel independen. Variabel independennya itu terdiri dari X1, X2, X3, dan X4. Kami memberikan simbol X1, X2, X3, dan X4. Nah, yang pertama itu keimanan, yang kedua itu ability, yang ketiga itu benevolence, dan yang keempat itu integrity. Dan adapun variabel interveningnya itu kami beri simbol Y1, yaitu trust, dan variabel dependennya yaitu Y2, dalam artian adopsi busana muslim. Baik, selanjutnya kita melangkah ke definisi operasional variabel. Sebenarnya apa sih gunanya itu definisi operasional variabel? Definisi operasional ini digunakan untuk mengukur setiap variabel yang digunakan dalam penelitian, terutamanya dalam penelitian kuantitatif. Sedangkan dalam menyatakan definisi operasional variabel tersebut, maka harus berdasarkan atau berlandaskan dari definisi konseptual. Jadi teman-teman sekalian, definisi operasional itu tidak langsung kita mengambil suatu pengertian tetapi tidak ada landasannya. Kita harus juga beracuh atau berlandaskan dari definisi konseptual yang kita gunakan. Nah, dalam definisi operasional ini nanti akan menurunkan suatu indikator. Nah, indikator itulah dijadikan sebagai butir-butir atau poin-poin pernyataan atau pertanyaan untuk membuat suatu kuesioner. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh untuk definisi operasional. Kita mengambil saja dari variabel independennya itu keimanan. Nah, dalam bentuk operasionalnya, keimanan merupakan suatu keyakinan mendasar, pembenaran melalui hati, dikerahkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Ini berarti bahwa iman merupakan suatu kesatuan yang integral antara hati, ucapan, dan tindakan nyata. Keimanan akan memandu perilaku dan meningkatkan identitas individu dengan religiusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh definisi operasionalnya. Nah, di sini nanti kita akan menurunkan suatu indikator variabel sesuai dengan pemahaman kita. Misalnya, adapun indikator variabel keimanan yang dapat dikonstruk dari definisi operasional yang tadi. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua itu keyakinan, yang ketiga itu kepercayaan, yang keempat itu ketaatan, dan yang kelima itu kepatuhan. Nah, dalam poin-poin indikator inilah nantinya akan menjadi suatu pernyataan atau pertanyaan. Baik, selanjutnya itu teknik pengumpulan data.
Nah, teman-teman sekalian, dalam penelitian kuantitatif ini, dalam mini riset ini, kami menggunakan angket atau kuesioner dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, kami menggunakan jenis skala Likert, di mana kami menggunakan 5 poin. Yang pertama itu sangat tidak setuju, yang kedua yaitu tidak setuju, yang ketiga itu netral, yang keempat itu setuju, dan yang kelima itu sangat setuju. Nah, dalam skala Likert ini nanti akan mengukur bagaimana sih sebenarnya tingkat kepuasan atau tingkat pemahaman konsumen mengenai adopsi busana muslim ini nantinya. Nah, di sini nanti kami akan menggunakan poin-poin pernyataan untuk mengukur hal tersebut. Baik, selanjutnya itu teknik analisis data. Nah, teknik analisis data di sini yang pertama itu menginterpretasi hasil uji validitas. Dalam artian kita akan melihat bahwa indikator-indikator mana atau pernyataan-pernyataan mana yang valid atau yang berpengaruh ataupun tidak berpengaruh dari masing-masing variabel itu, maupun dari variabel independen, dependen maupun intervening. Yang kedua yaitu memaknai hasil uji hipotesis dengan suatu teori atau konsep. Nah, di sini nantinya hipotesis yang diajukan kita akan analisis bahwasanya apakah hipotesis ini terbukti atau tidak. Dan disinilah nanti kita akan kaitkan dengan konsep-konsep sebelumnya atau teori-teori yang berhubungan dengan penelitian kami. Baik, selanjutnya itu analisis data. Nah, analisis data di sini kami menggunakan 3. Yang pertama yaitu tabulasi data. Nah, di mana tabulasi data ini nanti di mana data-data yang kami peroleh dari angket atau kuesioner nantinya akan dituangkan dalam bentuk tabel, kemudian dianalisis. Selanjutnya yang kedua itu pengujian outer model, di mana pengujian outer model di sini untuk mengukur bagaimana sih hubungan antara indikator-indikator dengan variabel-variabel lainnya. Dan yang ketiga itu kami menggunakan pengujian inner model, di mana pengujian di sini menguji hipotesis suatu penelitian. Nah, perlu teman-teman ketahui bersama bahwasanya dalam penelitian kuantitatif ini atau mini riset ini kami menggunakan persamaan SEM atau struktural equation model. Nah, dalam menganalisis nantinya persamaan SEM ini nantinya yang kami akan gunakan. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu hasil analisis. Yang pertama, konstruksi variabel penelitian. Konstruksi variabel penelitian digunakan dalam rangka untuk menyatakan hubungan langsung dan tidak langsung antara keimanan dengan simbol X1, kemampuan X2, kebajikan X3, integritas X4 melalui kepercayaan dengan simbol Y1. Selain itu, pengaruh langsung kepercayaan Y1 terhadap adopsi busana muslim Y2. Konstruksinya disajikan dalam bentuk gambar seperti gambar yang ada di samping. Setelah dilakukan konstruksi variabel penelitian, selanjutnya adalah hasil uji outer model. Hasil uji outer model sebelum dimodifikasi. Yang pertama, pengujian outer model ini atau model pengukuran sebelum modifikasi digunakan untuk menyatakan hubungan antara variabel laten yaitu endogen dan eksogen dengan indikator-indikatornya. Atau dapat dikatakan juga bahwa outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Hasil pengujiannya disajikan seperti pada gambar di samping. Penjelasan hasil pengujian outer model sebelum dimodifikasi seperti yang disajikan pada gambar tadi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas dalam penelitian ini dinyatakan melalui pengaruh variabel-variabel seperti X1, X2, X3, X4, Y1, dan Y2 dengan indikator-indikatornya melalui bantuan aplikasi SmartPLS. Jika nilai faktor loading dari indikator-indikatornya lebih besar dari 0,7, maka
pengaruhnya dapat dinyatakan valid. Sedangkan jika nilai faktor loading lebih kecil daripada 0,7 maka pengaruhnya dapat dinyatakan tidak valid dan indikator yang dinyatakan tidak valid tersebut harus dibuang atau di-drop karena dianggap tidak cukup baik untuk mengukur variabel latennya secara tepat. Hasil uji validitasnya dapat disajikan seperti pada tabel di samping. Selanjutnya, diskriminan validity sebelum modifikasi. Diskriminan validity dilakukan dengan cara melihat nilai cross-loading pengukuran konstruk. Nilai cross-loading menunjukkan besarnya korelasi antara setiap konstruk dengan indikatornya dan indikator dari konstruk blok lainnya. Suatu model pengukuran memiliki diskriminan validity yang baik apabila korelasi antara konstruk dengan indikatornya lebih tinggi daripada korelasi dengan indikator dari konstruk blok lainnya. Diskriminan validity dapat dilihat pada tabel di samping. Kemudian cross-loading sebelum modifikasi. Dari hasil cross-loading pada tabel di samping menunjukkan bahwa nilai korelasi konstruk dengan indikatornya lebih besar daripada nilai korelasi dengan konstruk lainnya. Dengan demikian bahwa semua konstruk atau variabel laten sudah memiliki diskriminan validity yang baik di mana indikator pada blok indikator konstruk tersebut lebih baik daripada indikator di blok lainnya. Hasil cross-loading dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya, uji reliabilitas sebelum modifikasi. Hasil uji reliabilitas yang dilakukan pada variabel keimanan X1, kemampuan X2, kebajikan X3, integritas X4, kepercayaan Y1, dan adopsi busana muslim Y2 dapat dinyatakan reliable, yakni dapat dijadikan sebagai alat ukur pada gejala yang sama. Jika nilai A variabel-variabel tersebut lebih besar dari 0,5, nilai komposit reliability-nya lebih besar dari 0,7 dan nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6. Hasil pengujian reliabilitas pada variabel-variabel laten tersebut melalui bantuan aplikasi SmartPLS. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat dalam bentuk tabel seperti yang dituangkan pada tabel di samping. Kemudian nilai R-square sebelum modifikasi. Nilai R-square yang diperoleh untuk kepercayaan Y1 sebesar 0,401 atau 40,1%, yang artinya nilai tersebut mengindikasikan bahwa variabel kepercayaan Y1 dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, X3, dan X4 hanya sebesar 40,1%, sedangkan sisanya sebesar 59,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model yang diusulkan dalam mini reset. Sedangkan untuk variabel adopsi busana muslim Y2 sebesar 0,289 yang artinya 28,9% mengindikasikan bahwa variabel adopsi busana muslim dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, X3, dan X4 hanya sebesar 28,9%, sedangkan sisanya sebesar 71,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model yang diusulkan dalam mini reset ini. Dengan kata lain, besarnya pengaruh X1, X2, X3, dan X4 adalah sebesar 28,9%. Selanjutnya, hasil uji outer model setelah modifikasi. Pengujian outer model setelah modifikasi digunakan untuk menyatakan hubungan antara variabel laten, endogen, dan eksogen dengan indikator-indikatornya, atau dapat juga dikatakan bahwa outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar di samping. Penjelasan hasil pengujian outer model seperti yang disajikan pada gambar tadi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, hasil uji validitas setelah modifikasi. Indikator variabel yang memiliki nilai faktor loading lebih kecil dari 0,7 memiliki tingkat validitas yang rendah sehingga indikator variabel tersebut perlu dieliminasi atau dihapus dari model agar memenuhi convergent validity yang dipersyaratkan, yaitu lebih tinggi dari 0,7. Maka dilakukan pengolahan data yang kedua, dan nilai faktor loading setelah indikator Y2.5, X1, X1.1, X2.1, X2.4, X2.5, X3.1, X3.4, X4.2, X4.5 dieliminasi dapat ditunjukkan pada tabel di samping.
Selanjutnya, diskriminan validity setelah modifikasi. Berdasarkan tabel di samping, menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai diskriminan validity setelah dilakukan perhitungan kembali. Kemudian cross-loading setelah modifikasi. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai cross-loading untuk indikator X1, X2, X3, Y1, dan Y2 setelah dilakukan perhitungan kembali. Selanjutnya, uji reliabilitas setelah modifikasi. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai Cronbach alpha untuk indikator X4 dan Y2 setelah dilakukan perhitungan kembali. Kemudian nilai R-square setelah modifikasi. Nilai R-square yang diperoleh bahwa untuk kepercayaan Y1 sebesar 0,369 atau 36,9%, yang artinya nilai tersebut mengindikasikan bahwa variabel kepercayaan atau Y1 dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, X3, dan X4 hanya sebesar 36,9%, sedangkan sisanya sebesar 63,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam modul yang diusulkan dalam mini riset ini. Sedangkan untuk variabel adopsi busana muslim atau Y2 sebesar 0,301 atau 30,1%, yang artinya nilai tersebut mengindikasikan bahwa variabel adopsi busana muslim atau Y2 dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, X3, dan X4 hanya sebesar 30,1%, sedangkan sisanya sebesar 69,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model yang diusulkan dalam mini riset ini. Dengan kata lain, besarnya pengaruh keimanan, kemampuan, kebajikan, dan integritas adalah sebesar 30,1%. Selanjutnya, hasil uji inner model. Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk menyatakan adanya hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel laten, yaitu endogen, dengan variabel laten eksogen yang digunakan, dan hasilnya dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan pengujian hipotesis yang diusulkan pada bab 4 dalam mini riset ini. Hasil pengujian inner model dapat dilihat pada gambar di samping. Hasil pengujian inner model seperti disajikan pada gambar sebelumnya dapat dipaparkan sebagai berikut. Pengaruh langsung dan tidak langsung dari hasil pengujian inner model yang disajikan dalam bentuk diagram jalur seperti gambar tadi menyatakan adanya pengaruh langsung dan tidak langsung, sehingga dapat disimpulkan dalam bentuk tabel di samping. Pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen seperti yang disajikan pada tabel dapat dijelaskan bahwa dari 9 hipotesis atau pengaruh langsung, hanya 3 pengaruh langsung yang terbukti signifikan, sedangkan 4 pengaruh tidak langsung itu tidak terbukti, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat signifikansi. Halo teman-teman, saya Asgar yang akan melanjutkan bagian akhir dari penjelasan hasil mini riset dari kelompok 3 ini. Nah, teman-teman, yang ingin saya jelaskan pertama ialah hasil uji hipotesis. Nah, teman-teman dapat dilihat di layar bahwa dari 13 hipotesis yang diusulkan dalam mini riset ini, nyatanya setelah diolah menggunakan software Smart PLS, nyatanya hanya 3 hipotesis yang signifikan dan terbukti. Dapat dilihat yang pertama ada hipotesis keimanan atau X1 berpengaruh terhadap adopsi busana muslim atau Y2. Dan yang kedua ada hipotesis kemampuan atau X2 berpengaruh terhadap kepercayaan atau Y1. Dan yang ketiga ada hipotesis kepercayaan atau Y1 berpengaruh terhadap adopsi busana muslim atau Y2. Teman, selanjutnya kita beralih pada model signifikan hasil analisis, di mana hasil uji hipotesis sebagaimana yang telah saya kemukakan sebelumnya pada slide sebelumnya dapat dituangkan dalam bentuk gambar. Seperti gambar di layar teman-teman bisa lihat, di mana variabel kepercayaan dipengaruhi secara langsung oleh kemampuan, sementara adopsi busana muslim dipengaruhi oleh kepercayaan dan keimanan. Jadi teman-teman, gambar atau model yang ada di layar tersebut merupakan hasil akhir dari penelitian atau dari mini riset yang telah kami lakukan, dan gambar inilah yang kami temukan dari hasil akhir tersebut. Nah, yang pertama ada keimanan berpengaruh terhadap adopsi busana muslim.
Nah, di mana respon generasi milenial pada keimanan secara umum menunjukkan bahwa sangat setuju, yakni sekitar 74,0% dari total responden penelitian. Sedangkan respon mereka terhadap adopsi busana muslim menunjukkan sangat setuju juga, yakni sebesar 53,0% dari total responden penelitian, di mana dua variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan, yaitu 0,037. Artinya bahwa adopsi busana muslim dalam pengembangan produk halal di kalangan generasi milenial dapat dipahami dari keimanan atau identitas keagamaan, di mana pemilihan busana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bukan hanya soal penampilan, tetapi juga merupakan wujud nyata dari dedikasi terhadap nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, adopsi ini dapat menciptakan pasar lokal untuk produk halal dan pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya adopsi busana muslim dalam pengembangan produk halal mencerminkan sebagai peran sentral keimanan dan kepercayaan dalam membentuk budaya konsumsi, di mana para generasi milenial ini tidak hanya memandang busana muslim sebagai perwujudan iman, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan menjadi pelaku utama dalam adopsi, tentunya generasi milenial memainkan peran kunci dalam membentuk preferensi konsumsi di lingkungan mereka. Hal ini tidak hanya diperkuat ikatan keagamaan mereka, tetapi juga membangun jaringan sosial yang kuat. Dan tentunya dari temuan ini, dari hasil signifikan ini diperkuat dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Nah teman-teman, temuan ini dapat dijelaskan juga dengan teori Trustmeyer, di mana model tersebut menunjukkan bahwa adopsi busana muslim dapat dianggap sebagai eksistensi dari keimanan, menunjukkan ketaatan dan keyakinan pada prinsip-prinsip keagamaan. Yang kedua ialah kemampuan berpengaruh terhadap kepercayaan secara signifikan. Nah, di mana respon generasi milenial pada kemampuan secara umum menunjukkan bahwa sangat setuju, yakni sekitar 73,0% dari total responden penelitian. Sedangkan respon mereka terhadap kepercayaan menunjukkan sangat setuju juga, yakni sebesar 76,0% dari total responden penelitian, di mana dua variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan, yaitu 0,044. Artinya bahwa kemampuan dan kepercayaan dalam pengembangan produk halal di kalangan mahasiswi IAIN Bone sangat krusial. Dan tentunya hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Ashari dan Reza Tanah, yang menunjukkan juga bahwa faktor yang berpengaruh pada masyarakat Indonesia untuk mengonsumsi barang halal adalah kewajiban moral dan kepercayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan mahasiswi IAIN Bone, khususnya generasi milenial, dalam mengadopsi busana muslim memiliki empati kepercayaan untuk tetap menjaga prinsip-prinsip Islam dengan upaya yang tinggi untuk mengembangkan produk halal. Dan yang terakhir, untuk hipotesis kepercayaan berpengaruh terhadap adopsi busana muslim, di mana respon mahasiswi IAIN Bone pada kepercayaan secara umum menunjukkan bahwa setuju, yakni sekitar 76,0% dari total responden penelitian. Sedangkan respon mereka terhadap adopsi busana muslim menunjukkan sangat setuju, yakni sebesar 53,0% dari total responden penelitian. Dan dua variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan tentunya, yaitu 0,002. Dan artinya generasi milenial cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap adopsi busana muslim. Kepercayaan ini mencakup keyakinan bahwa busana muslim yang memenuhi standar halal adalah pilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan mereka. Faktor-faktor transparansi informasi mengenai bahan dan proses produksi, serta dukungan dari komunitas dapat memberikan keyakinan tambahan kepada generasi milenial tersebut. Dan teman-teman, teori kepercayaan memberikan landasan konseptual yang dapat kita terapkan untuk memahami hubungan antara kepercayaan dan adopsi busana muslim.
Dan dalam teori ini tentunya integritas dianggap sebagai elemen penting yang mencerminkan sejauh mana individu menjunjung tinggi kejujuran dan etika. Dan tentunya adopsi busana muslim dapat diartikan sebagai tindakan yang memperlihatkan integritas karena melibatkan konsistensi antara keyakinan, agama, dan pilihan berpakaian. Baik teman-teman, selanjutnya kita beralih pada bagian terakhir, ialah penutup, dan terbagi menjadi 3 bagian, ada kesimpulan, ada saran, dan implikasi. Nah, yang pertama dulu ialah kesimpulan dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Dapat ditarik kesimpulan, dan di sini terdapat 3 kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Yang pertama ialah hanya satu variabel yang berpengaruh terhadap kepercayaan, yakni variabel kemampuan, yang variabel tersebut terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan. Maknanya bahwa mahasiswi IAIN Bone memiliki tingkat keyakinan serta percaya diri yang cukup tinggi untuk mengadopsi busana muslim dalam pengembangan produk halal di kalangan generasi milenial. Kesimpulan kedua, bahwa terdapat 2 variabel yang berpengaruh terhadap adopsi busana muslim, yakni keimanan dan kepercayaan yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi busana muslim. Dan maknanya sebagian mahasiswi IAIN Bone di kalangan generasi milenial memiliki niat dan kepatuhan untuk mengadopsi busana muslim dalam pengembangan produk halal. Dan kesimpulan ketiga ialah kepercayaan tidak dapat memediasi antara variabel keimanan, kemampuan, kebajikan, dan integritas dengan adopsi busana muslim. Artinya hipotesis yang diajukan tidak terbukti, dan itu artinya kepercayaan belum mampu dijadikan sebagai mediasi di kalangan mahasiswi IAIN Bone dalam mengadopsi busana muslim. Nah, selanjutnya poin kedua kita masuk di saran. Nah, saran yang kami sampaikan kepada produksi busana muslim dalam pengembangan keberlanjutan dengan mendorong industri untuk mengadopsi praktik produktivitas yang berkelanjutan, seperti penggunaan bahan ramah lingkungan dan proses produksi yang lebih efisien energi untuk mendorong pertumbuhan busana muslim yang berfokus pada produk halal. Dan tentunya yang kedua ialah hasil penelitian ini yang dituangkan dalam bentuk mini riset tentunya masih memiliki banyak kelemahan atau kekurangan teman-teman. Maka dari itu diharapkan para peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai panduan dalam mengembangkan busana muslim selanjutnya. Dan terakhir, poin terakhir ada implikasi. Kita ketahui bahwa jika mahasiswi IAIN Bone belum memperhatikan kewajiban dan upaya dalam mengadopsi busana muslim, maka mereka kemungkinannya tidak dapat mengkonsumsi busana muslim untuk konsumsi berkelanjutan. Hal ini bisa berdampak pada aktivitas penjualan produk busana muslim. Dan yang kedua, bahwa mahasiswi IAIN Bone menganggap bahwa busana muslim sangat peduli terhadap maslahah dalam mengadopsi busana muslim. Itu artinya bahwa busana muslim dalam pengembangan produk halal harus bisa mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat luas. Jika tidak, maka mereka akan menganggap busana muslim sebagai busana yang biasa-biasa saja, padahal memiliki dampak positif bagi ekonomi, keberlanjutan, dan kesadaran halal bagi seluruh kalangan masyarakat muslim. Itulah hasil riset kami, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.